Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini. Yang pertama kan hitam putih lah kalau dari segi penampilan di PC-nya sini. Dari segi CPU coolernya, RAM-nya, fan-nya dia itu hitam putih dan juga di sini part-partnya semua. Harga part-partnya yang ada di sini sekitar 7,2 juta yang dibiasa menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1050. Itu second ya, tidak ada yang baru untuk saat ini GTX 1050. Kalau yang 1050 Ti itu masih ada yang baru, tapi kalau yang 1050 masih belum ada, udah discontinue lah. Dan di sini saya merakit PC gaming ya, gaming standar lah. Ya karena ada usernya, dia itu pengen PC gaming dan juga bertemakan hitam putih seperti yang ada di sini. Sebelum saya lanjutkan untuk wajah papatnya yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan nomor pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja apa aja papatnya yang ada di sini. Yang pertama, saya menggunakan ini Core i3 10105F, udah sangat langganan sekali memakai ini karena memiliki 4 core 8 thread. Untuk gaming udah sangat cukup sekali dengan harga murah 1.050.000 untuk yang ini ya, Core i3 Gen 10. Kalau yang Core i3 Gen 12 harganya terpaut 400.000 lah, 350 sampai 400.000. Kalau ingin lebih irit, silahkan cari yang ini aja, Core i3 Gen 10 udah sangat rekomen kalau menurutku, karena memiliki 4 core 8 thread daripada yang Gen sebelumnya Gen 9, dia itu masih 4 core 4 thread. Selanjutnya saya menggunakan ini MUFO-nya, MSI Pro H410MB, yang dimana ini sangat rekomen juga. Dari dulu sampai sekarang saya itu memakai ini terus, mereknya MSI. Emang bagus sih untuk kalangan pemula, karena ada tepuk LED-nya. Kalau ada kerusakan pasti kelihatan lah di MUFO-nya sini. Dan juga di sini saya tuh membeli dengan harga 1.050.000. Kalau ingin yang lebih murah, silahkan cari Astrop, itu ada dengan harga 950.000 sih. Terpaut 100.000 lah dengan MSI Pro H410M. Selanjutnya saya menggunakan RAM 2x8GB yang ada di sini berwarnakan hitam. Saya tuh memilih Apacer Knox 2x8GB dengan harga 950.000 kalau nggak salah harganya. Ada di pojok sini semua untuk harganya dan juga nama part-partnya. Ini 2x8GB 16GB, udah lebih dari cukup lah untuk bermain game 16GB. Ini ya, berwarna hitam seperti yang ada di sini penampakannya. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 1050 yang ada di sini, dia tuh single fan mereknya MSI Aero. Aku tuh membeli second dengan harga 1,7 juta untuk yang itu. Yang dimana saya itu membelinya masih second dari pabriknya, sehingga masih ada stiker di bagian baut-bautnya, stiker MSI dan juga tokonya, jadinya dia itu aman lah, belum pernah dibongkar dan juga masih aman. Untuk tips membeli Vega Second ada di video sebelumnya ini, atau saya kasih gambar di sini lah untuk thumbnailnya, tips membeli Vega Second seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan CPU coolernya ini Deadpool Game GTV 2W seperti yang ada gambaran di sini. Ini versinya terbaru, sudah support Gen 12 atau alias 1700 lah. Ini tuh saya membeli dengan harga 300.000 untuk Deadpool GTV 2. Sangat menarik sekali, dari segi warnanya dia itu putih, headsinknya di bagian sini, fan-nya putih, dan juga LED-nya juga putih. Dari segi suhunya, Anda bisa lihat aja PC ini untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Selanjutnya, saya menggunakan SSD ini, SSD Phenom RX 240GB dengan harga murah sih, sekitar 330 kalau nggak 340, harganya di pojok sini ya. Ini udah sangat cukup sekali, udah pernah saya review di video sebelumnya. Ini juga terbilang rekomen dengan harga murah, Phenom RX 240GB. Dan juga tambahan saya menggunakan 1TB harddisk yang bermerekkan dia itu Toshiba PC P300 yang ada di sini ya. Di dalamnya sini tidak kelihatan kalau dilihat dari segi luarnya, tapi di sini ada bungkusnya karena memang ini baru ya, dengan harga 600.000. Performanya dia itu kurang lebih sama dengan WD maupun Seagate di harga yang sama. Yang ini 1TB ya. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, power supply United Power. Udah langganan juga dari dulu pakai Aerocool United Power 500 watt. Yang dimana sudah 80 plus, kabelnya flat, harganya murah 440.000. Ini salah satu rekomen yang saya rekomendasikan dari dulu sampai sekarang. Masih belum ada gantinya lah. Mungkin suatu saat akan ada gantinya sih, kalau ada power supply yang lebih murah dan juga speknya melebihi ini. Selanjutnya saya menggunakan casingnya ini. Ini saya menggunakan drag flash DLM 22, bukan yang 21. Kalau yang 22 di bagian depan dia tuh flat, tidak kelihatan dari segi fan-nya, dan juga fan supportnya di bagian depan cuma 2 aja. Ya kalau menurutku 22 sama 21 lebih bagusan yang 21 sih kalau menurutku pribadi ya, daripada yang 22. Tapi tergantung selera kalian, pengen yang flat di bagian depan atau yang mesh seperti yang di dalam 21. Kalau yang ini saya tuh membeli dengan harga 600.000. Harganya sama sih seperti yang di LM21.
Dan juga yang terakhir saya menggunakan ini fan RX 7 yang ada di sini ya. Ini fan RX 7 yang berwarnakan putih. Saya itu membeli 5 bukan 6 ya, karena fan di bagian depan dia itu cuma support 2 aja. Jadi 2 depan, atas 2, 1 di belakang. Jadi totalnya cuma 5 kali 4 200.000 sih untuk fan-nya aja. Kurang lebihnya seperti itu, dan totalnya 7,2 juta. Rekomen atau tidak untuk gaming, Anda bisa lihat aja PC ini untuk mereview dari segi tes gamingnya. Sekian dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereview PC-nya yang ada di sini. Yo. Lanjut yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Phenom RX, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 12 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Karena standarnya SSD SATA 3 di 25-20 detik lah, tapi kalau yang ini di 12 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD dan juga hard disknya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia itu 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 40 derajat terbilang dingin kalau yang ini, atau standar dingin lah di 40 derajat menggunakan Phenom RX. Lanjut ke hard disknya, dia itu juga sama 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia itu perfect, dan juga suhunya 31 derajat terbilang dingin untuk yang ini menggunakan harddisk Toshiba baru, bukan second. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Phenom RX-nya. Untuk membacanya dia itu mendapatkan 505 megabit per second dan juga menulisnya 502 megabit per second. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu up to-nya 545 per 435. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu di bawah 545, tapi masih di atas 500. Dan juga menulisnya di atas 435, di 500-an juga. Kalau menurutku ini terbilang bagus lah. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu dari segi prosesornya, Core i3 Gen 10, menggunakan Decool GTX V2 White. Untuk minimalnya mendapatkan 32 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya di 59 derajat. Untuk minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dia itu mentok di 32 derajat, terbilang dingin, di bawah 35 derajat. Dan juga maksimalnya di 59 derajat. Bisa dibilang ini dingin banget, di bawah 60 derajat. Karena terkadang di atas 60 derajat menggunakan pipa atau air cooling lah. Tetapi kalau yang ini, Decool GTX V2 bisa sanggup mendinginkan sampai di bawah 60 derajat menggunakan Core i3 Gen 10. Jadi suhu maksimalnya ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Intinya seperti itu. Lanjut ke Cinebench R15 untuk OpenGL yang mendapatkan 106 fps. Dan saya menggunakan GTX 1050 2GB. Dan di tes CPU yang mendapatkan 885 CP. Lanjut ke gamingnya, GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal, dia mendapatkan 131 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini di settingan rata kiri masih nggak masalah sih, masih di atas 100 fps. Kalau di settingan high dia itu bisa-bisa aja, tetapi VRAM ke high-nya tersebut dia itu minimal di 3GB, sedangkan ini 2GB di GTX 1050. Jadi saya setting ke normal aja supaya lebih lancar. Intinya seperti itu. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 63 fps. Di settingan rata kanan masih di atas 60 fps, jadi masih sangat nyaman juga untuk bermain game ini, Forza Horizon 4. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan 77 fps. Di settingan rata kiri masih di atas 60 fps, jadi nggak masalah kalau menurutku. Bisa dibilang untuk bermain game Apex Legends cukup lah, meskipun di settingan rata kiri masih lancar. Lanjut ke Genshin Impact.
settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 60 fps. Kalau yang ini di rata kanan mentok di 60 fps, jadinya masih sangat nyaman untuk bermain game Genshin Impact di settingan high. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia mendapatkan 80 fps. Kalau menurutku paling mentok di settingan medium sih, mendapatkan di atas 60 fps. Kalau di settingan high, takutnya tersebut di 40-50 fps-an. Jadi kurang nyaman dari segi bermain gamenya, jadi lebih baik ke settingan medium untuk PUBG Steam. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan 71 fps untuk yang ini. Kalau di game Resident Evil 6 paling mentok di GTX 1050, yang dimana masih mendapatkan di atas 60 fps meskipun di settingan rata kiri. Kalau di GTX 750 Ti, kalau menurutku ya masih ke 60-50 lah. Tetapi standar nyamannya di 1050 untuk minimal. Dan apalagi di settingan 1080p. Lanjut ke dayanya. Untuk minimalnya mendapatkan 49 watt. Ini posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia itu mentok di 49 watt. Terbilang irit kalau yang ini di bawah 50 watt. Dan juga maksimalnya di 149 watt. Dan ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mentok di 149 watt paling tinggi. Tapi rata-ratanya di 110-130an untuk yang ini, jadi terbilang masih cukup irit lah, masih di bawah 150 watt untuk bermain game. Dan intinya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 7,2 juta, rekomen atau tidak? Kalau menurutku terbilang ya rekomen aja sih. Karena ada beberapa part yang agak mahal, seperti contoh dari segi harddisknya yang baru, maupun dari segi casingnya, dan juga dari segi RAM-nya. Kalau ingin yang lebih murah, silahkan ganti aja ke harddisk 500GB yang second, RAM ke 2x4, dan juga casing yang standar-standar aja di harga 400 ribuan udah sangat cukup sekali sih. Itu supaya lebih menghemat budget kalian, di harga 6 jutaan kurang lebih seperti itu. Dan juga GPU-nya saya menggunakan GTX 1050 second ya, bukan baru. Dan saya pasti mendapatkan yang masih segel dan juga belum dibongkar dan terbilang aman. Meskipun garansi dari segi distributornya sudah habis, tapi ya nggak masalah sih, yang penting masih segel. Bisa dibilang 7,2 juta rekomen sih untuk part-part yang saya pakai ini. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Dan tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Kecuali VGA GTX 1050 ya, paling nggak ada linknya sih karena saya itu membelinya second, bukan baru. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.